Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Ragil Pamungkas. Saya akan mengerjakan tugas UKIN, yaitu membuat video pembelajaran mengerjakan tugas PPG Batch 1 UIN Salatiga. Nomor NIM PPG saya 2703050014. Selanjutnya saya akan membuat video pembelajaran bersama siswa dan siswi SD Negeri Kiangkongrejo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Baik. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama. Coba dipimpin ketua kelasnya. Ayo, Mbak Akila. Semoga dengan kita berdoa tadi, pada pagi hari ini kita dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Anak-anakku yang Pak Adi cintai, seperti biasa untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita awali dengan baca surat pendek ya. Ya, 1, 2, 3 kita baca surat An-Nasr. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Oke. Selanjutnya ada yang enggak berangkat? Ada. Siapa yang enggak berangkat? Oke, Pak Adi sebelumnya akan mengabsen dulu ya. Siapa yang nggak berangkat? Kelas 4. Amanda Supriyaningsih. Hadir. Pak Adi akan mengulas pembelajaran yang kemarin. Masih pada ingat atau tidak? Masih pada ingat atau tidak? Kemarin coba apa yang kita bahas? Tentang berpuasa sunnah. Ayo, siapa yang tahu ngacung pengertian puasa sunnah? Ayo. Nah, Hafiz siapa adalah? Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika Oke. tidak dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Oke, bagus. Tepuk tangan buat teman kita. Ya, baik. Selanjutnya materi kita adalah beriman kepada Rasul Allah atau rukun iman yang keberapa? Coba ya, siapa yang tahu? Ayo, rukun iman yang berapa? Siapa yang tahu? 4. Bagus. Sip. Coba kita sebelum masuk ke materi ini, materi iman kepada Rasulullah, kita nyanyikan dulu lagu yang menerangkan tentang Rasulullah. Rukun iman. Tuh. Ya, ada 2 yang sering kita pelajari ya tentang materi iman kepada Rasul. Lagunya yang pertama 25 nama Nabi, yang kedua ada rukun iman. Yuk, yang pertama kita lantunkan yang rukun iman dulu. Wahid, Isnen, Salas. Rukun iman 6 perkara. Yang pertama iman pada Allah.
iman kepada nabi dan rasul-rasul Allah. Ya, coba perhatikan semuanya di PowerPoint yang telah dibuat. Pertama, kalian dituntut untuk mengetahui pengertian iman kepada nabi dan rasul. Yang kedua, kamu dituntut untuk bisa mengetahui sifat wajib dan mustahil bagi rasul. Selanjutnya, kamu dituntut untuk bisa mengetahui tugasnya nabi dan rasul. Tugasnya untuk apa dan seterusnya. Terus selanjutnya, kamu dituntut untuk mengetahui kewajiban terhadap nabi dan rasul. Berarti kewajiban kamu terhadap nabi dan rasul itu apa? Tuh, kita nanti akan membahas tentang itu. Kewajibannya kamu harus mengikuti teladannya nabi dan rasul. Baik. Oke, anak-anakku yang tak dicintai, selanjutnya kita akan membahas yang pertama, pengertian dari iman kepada nabi dan rasul. Pada rasul-rasul Allah. Coba Pak Adi minta tolong dibacakan yang keras suaranya. Ayo. Fakih. Coba Mas Fakih. Dibacakan itu di papan PowerPoint. Dibacakan yang keras. Kelihatan enggak? Nah, kelihatan. Yang belakang kelihatan enggak? Kelihatan. Bagus. Coba dibacakan yang keras. Pengertian iman kepada nabi dan rasul. Iman kepada nabi dan rasul Allah adalah salah satu rukun iman yang mewajibkan umat Islam untuk meyakini bahwa Allah mengutus nabi dan rasulnya untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya kepada umat manusia. Ya, baik. Terima kasih Mas Fakih. Artinya apa? Pengertian iman, kamu harus tahu dulu iman itu apa. Ya. Iman itu adalah meyakini. Kalau secara bahasa itu iman itu artinya meyakini. Misalnya kamu iman kepada Allah, berarti kamu harus yakin Allah itu ada. Kamu iman kepada hari akhir, berarti kamu meyakini bahwa hari akhir itu ada. Kembali lagi ke topik, misal kamu yakin atau iman pada nabi dan rasul, berarti kamu harus yakin bahwa nabi dan rasul itu ada. Dan tugasnya untuk apa? Ini untuk menyampaikan wahyu dan petunjuknya. Petunjuknya ini kembali pada Allah, petunjuk Allah kepada umat manusia. Jadi umat manusia itu pada zaman jahiliyah, pada zaman belum ada rasul, belum ada nabi, itu tidak tahu apa-apa. Ibarat kata belum pernah diisi apa-apa, belum mempunyai hidayah. Ya. Maka tugasnya nabi dan rasul itu adalah menyempurnakan umat manusia yang tadinya tidak tahu apa-apa menjadi tahu apa-apa. Terus sudah paham semua ini ya pengertian ya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Ada yang mau bertanya? Tidak. Jawab yang kompak biar Pak Adi semangat ya. Ada yang mau bertanya? Tidak. Bagus, sip. Selanjutnya, nah ini kamu harus tahu apa sih itu sifat wajib rasul, apa itu sifat mustahil rasul. Pak Adi akan menjelaskan satu persatu. Sifat wajib rasul, itu adalah sifat yang wajib dimiliki oleh rasul. Terus sifat mustahil kebalikannya. Sifat mustahil itu adalah sifat yang tidak boleh dimiliki oleh rasul. Yang pertama, sifat wajib. Rasul wajib mempunyai sifat sidik. Artinya apa, Zulfa? Jujur. Bagus. Terus amanah artinya apa, Asila? Dapat dipercaya. Oke.
Terus tablek artinya apa? Bastian Adi? Menyampaikan wahyu. Fatonah artinya apa? Dima? Cerdas. Nah, ini semuanya wajib dimiliki oleh Rasul. Baik. Terus selanjutnya sifat mustahil Rasul. Sifat mustahil Rasul. Berarti kebalikannya ya, tidak boleh dimiliki oleh Rasul. Yang pertama, sifat kidib artinya apa? Pakai berdusta atau mengingkari janji. Terus khianat apa? Akilah tidak dapat dipercaya. Ini kebalikannya dari amanah ya. Tadi yang sidik, jujur. Terus kebalikannya kidib, dusta. Terus amanah kebalikannya khianat atau tidak dapat dipercaya. Terus tablek kebalikannya kitman. Ayo, kitman apa? Amanda? Ya, menyembunyikan. Misalnya Padi minta tolong kepada Fakih, misalnya Fakih, Padi minta tolong belikan spidol. Fakih malah menyembunyikan atau tidak dapat dipercaya. Kitman tidak menyampaikan lah ya. Tidak menyampaikan, kitman menyembunyikan. Terus balada kebalikan dari fatonah yang cerdas. Balada artinya apa? Kasar. Balada artinya bodoh. Semua ini kamu harus hafal. Harus apa? Nanti ada tugas-tugas dari Padi. Kamu juga harus benar-benar memahami sifat wajib dan mustahil Rasul. Ada yang bingung? Coba bertanya apa tidak? Ada yang bingung apa tidak? Bagus. Buktikan nanti ya. Nah, ini tugas Nabi dan Rasul. Yang pertama, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu apa toh? Ayo. Pertanyaannya sekarang, menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu ya dalam Al-Quran itu kalamullah, menyampaikan kepada umat manusia. Nah, ini tugasnya menyampaikan kalamullah, wahyu Allah. Dulu itu wahyu Allah Al-Quran itu ada yang ditulis di batu, ada yang ditulis di pohon. Jadi wahyu Allah itu mencar-mencar. Cara bahasa orang dulu itu mencar, berserak-serakan, belum terkumpul. Nah, ini tugasnya Nabi menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus selanjutnya memberi teladan kehidupan yang baik. Tidak ada Nabi dan Rasul mencontohkan perilaku buruk. Contohnya misal, adakah Nabi dan Rasul yang mencuri? Ada nggak? Tidak. Adakah Nabi dan Rasul yang menyakiti temannya? Tidak. Nah, ini kamu harus bisa mencontoh teladan Nabi dan Rasul. Nanti Pak Adi akan memberikan sebuah cuplikan video yang menunjukkan bahwa Nabi dan Rasul itu mempunyai teladan yang bagus. Selanjutnya, coba dibacakan. Pak Haji minta tolong dibacakan. Kaila, ayo, Kaila. Selanjutnya, yang itu mengajak umat untuk menyembah Allah. Nah, apakah ada Nabi dan Rasul mengajak umat manusia untuk menyembah berhala? Ayo. Tidak. Apakah ada? Tidak. Tidak ada ya. Nggak mungkin
ngajak umat manusia, ayo, kudu nyembah berhala. Gak mungkin. Justru malah mereka menghancurkan berhala-berhala. Nabi dan Rasul itu menghancurkan berhala. Contoh ceritanya Nabi Ibrahim menghancurkan semua berhala yang disembah oleh umat manusia pada zaman dahulu. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan semuanya, Nabi Ibrahim menghancurkan alat yang untuk menghancurkan itu ditaruh di berhala yang paling besar. Ayo, siapa yang tahu namanya berhala apa? Ayo, ada yang tahu? Berhala Lata. Yang paling besar itu. Yuk, yang terakhir. Tadi minta tolong Asila bacakan tugas Nabi dan Rasul yang paling terakhir itu. Kelihatan ya? Kelihatan toh? Menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Menjadi pembimbing dalam kebenaran dan keadilan. Oke. Tugas Nabi dan Rasul sudah selesai. Selanjutnya kita breaking news dulu biar gak ngantuk. Coba semuanya berdiri. Breaking news. Coba. Tepuk anak soleh. Aku Anak soleh. Rajin sholat. Rajin ngaji. Orang tua dihormati. Cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Nah, ada yang ngantuk nggak? Coba duduk semuanya. Coba yang ngantuk berdiri. Bastian Adi. Kok kelihatannya akal dulu? Masih semangat ya, Bastian Adi? Nah. Nah, selanjutnya kewajiban umat Islam. Kewajiban umat Islam terhadap Nabi dan Rasul itu apa? Nah, ini kamu yang pertama, kamu harus meyakini dengan penuh keyakinan. Tadi yang pertama kamu harus paham mengenai pengertian iman kepada Nabi dan Rasul. Nah, ini yang pertama, kamu harus meyakini dengan sepenuh hati keyakinan bahwa Nabi dan Rasul itu memang ada. Terus selanjutnya menghormati dan mencintai. Jangan kamu menjelek-jelekkan atau menghina atau memberi cerita yang buruk kepada Nabi dan Rasul. Misalnya kamu, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, kamu menjelek-jelekkan, tidak boleh. Terus meneladani akhlak dan perilaku yang baik-baik bagi Rasul. Tidak boleh kamu mencontoh yang buruk, tapi kelihatannya tidak ada ya. Tidak ada Nabi dan Rasul yang mempunyai sifat buruk. Terus membaca dan mempelajari kisah Nabi dan Rasul. Misalnya kisahnya Nabi Nuh apa? Ada yang tahu nggak? Ya, membuat kapal untuk menghadapi banjir bandang. Dianggap orang gila Nabi Nuh itu. Dianggap orang gila karena apa? Membuat kapal di waktu kemarau. Terus membuat kapal sangat besar sekali di hutan, jauh dari perairan atau jauh dari laut. Kan kalau dipikir nalar, rasio manusia itu tidak masuk. Akhirnya apa? Mereka yang tidak mau menyembah Allah diberi azab oleh Allah berupa banjir bandang. Bahkan anaknya, siapa yang tahu anaknya Nabi Nuh? Cung, siapa yang tahu anak Nabi Nuh? Bahkan anaknya Nabi Nuh pun mereka anaknya itu tidak mau beriman kepada Allah. Siapa namanya? Kan'an.
umat Islam atau umat manusia termasuk kalian semua. Ya enggak? Ada yang bingung nggak sampai sini? Ada yang bingung nggak? Tidak. Oke, lanjut. Kesimpulan. Yuk coba yang suaranya paling keras siapa? Yang suaranya paling keras siapa? Yuk, Bastian lagi. Coba bacakan. Kesimpulan. Iman kepada Nabi dan Rasul adalah rukun iman yang wajib diyakini oleh setiap muslim. Mereka adalah utusan Allah yang menyampaikan wahyu dan menjadi teladan hidup yang baik. Kisah perjuangan dan akhlak mulia para Nabi dan Rasul memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kesabaran dan ketaatan kepada Allah. Sebagai umat Islam, kita wajib mencintai, menghormati dan meneladani mereka dalam kehidupan sehari-hari. Bagus. Sip. Kesimpulan dari yang tadi kita bahas, intinya kita harus yakin kepada Nabi dan Rasul. Terus kita mencontoh atau meneladani sifat-sifat wajib dan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Sifat-sifat yang baik kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebuah cuplikan video biar kamu bisa mengangan-angan. Coba semuanya perhatikan. Sifat teladan Nabi Muhammad SAW mandiri. Satu, mandi. Pada suatu ketika ada seorang pengemis berpakaian compang camping pergi ke Madinah. Ia bermaksud untuk bertemu Nabi Muhammad SAW untuk meminta belas kasihan. Dengan keringat bercucuran, tibalah pengemis itu di rumah Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Rasulullah. Seru pengemis itu dari depan rumah Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Nabi Muhammad SAW. Lalu ia mempersilahkan pengemis itu masuk. Wahai Rasulullah, aku ini miskin sekali, tidak punya apa-apa. Anak dan istriku kelaparan karena tidak ada makanan. Kasihanilah dan berilah aku sedekah, ya Rasulullah, kata si pengemis dengan mengibah. Mendengar cerita sang pengemis, terketuklah hati Nabi Muhammad SAW. Beliau mengambil makanan dan memberikannya kepada pengemis itu. Hati si pengemis sangat senang. Kemudian ia pamit untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, ia membayangkan betapa senang anak istrinya nanti karena memperoleh makanan. Setibanya di rumah, si pengemis. Satu, contoh dari perilaku Nabi dan Rasul Nabi Muhammad memberikan contoh apa tadi? Mandiri dan berbagi. Berbagi kepada fakir miskin yang membutuhkan makanan. Ingat-ingat ya, seperti itu ya. Keluarganya menyambut. Besok aku akan ke rumah Rasulullah lagi, kata si pengemis kepada istrinya. Keesokan harinya, pengemis itu kembali menemui Nabi Muhammad SAW dan menjelaskan maksud kedatangannya. Bukankah engkau yang kemarin datang ke sini? Tanya Nabi. Benar, wahai Rasul. Bantulah aku lagi, ya Rasul. Lalu, Nabi mengambil uang untuk diberikan sebagai sedekah kepada si pengemis. Dengan rendah hati, Nabi berkata, terimalah uang ini. Jumlahnya hanya sedikit saja. Yang kedua, ayo.
Tadi yang pertama hidup mandiri, terus berbagi, terus yang ketiga apa ini? Sedekah, memberikan beberapa hartanya untuk fakir. Gunakanlah dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Terima kasih wahai Rasulullah, kata si pengemis dengan kirang. Saat sampai di rumah, pengemis itu kembali menceritakan kebaikan sang Nabi kepada istrinya. Mereka berdua kemudian memutuskan untuk kembali ke rumah Nabi keesokan harinya. Kali ini, istri si pengemis ikut serta. Wahai Rasulullah, kasihanilah kami, kata si pengemis. Berikanlah kami sedekah, wahai Rasul, timpal istrinya. Nabi Muhammad. Gimana Hasnat? Tanya aja jangan apa? Dibagi ya. Kan sifat wajib ada 4. Nah itu satu-satu. Nanti sudah selesai terus nanti langsung membacakan satu-satu. Ya langsung dimulai dari sekarang. Ya nggak usah dipotong. Yuk coba, sudah selesai semua ya. Yuk maju kelompoknya. Kelompok ini kelompok 1, 2, 3, 4 ya. Ya kelompok 4, kelompok 3 maju mewakili kelompok kamu. 1. Ya, yuk Dima, kok Dima coba. Zulfa. Ya sambil menyimak teman kamu yang maju ya. Coba dibacakan contoh dari amanah. Yo. Yang baca yang keras. Ya, dari amanah. Amanah. Amanah menjaga rahasia yang disampaikan oleh teman. Nah, cukup ya. Di evaluasi Zulfa memberikan contoh apa? Amanah. Berarti ini memberikan contoh amanah. Kalian disuruh untuk apa? Mencontoh sifat amanah. Menjaga rahasia dari temannya. Misalnya temannya apa berbicara apa dan itu tidak boleh disampaikan ke yang lain, si Zulfa menjaganya. Ya, terima kasih Zulfa. Tepuk tangan buat kelompok 3. Cukup ya. Nanti kalau sudah dipelajari di belakang. Ada yang bingung sampai sini? Mau bertanya? Tidak. Ada yang bingung? Tidak. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, tepuk tangan untuk kita semuanya. Mohon maaf apabila Pak di dalam menyampaikan materi banyak kesalahan. Pak diakhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.